Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan solat, baik itu solat sunnah ataupun solat wajib, ada beberapa bacaan yang wajib kita baca dan termasuk rukun dalam solat, seperti membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat solat. Selain itu ada juga bacaan yang hukumnya sunnah dibacanya, seperti misalnya membaca surah pendek dari Al-Quran yang dianjurkan dibaca pada 2 rakaat awal dalam setiap melaksanakan ibadah solat. Lalu apa bacaan yang diharamkan dalam solat yang justru dianggap akan mendapatkan dosa, dan bacaan apa saja yang diperbolehkan ataupun yang dilarang dalam solat? Tonton terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mengajak kepada antum semuanya, khususnya yang belum bergabung di channel Asma Sejati ini, agar bisa segera bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat bagi semua orang. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, di dalam video kali ini saya akan membahas beberapa bacaan dalam solat yang diharamkan dan akan mendapatkan dosa. Salah satu yang membedakan antara umat muslim dengan umat agama lainnya, yaitu diwajibkannya solat 5 waktu. Setiap gerakan dan bacaan yang dilakukan saat mengerjakan solat merupakan salah satu cara terbaik untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta. Di dalam prakteknya, setiap bacaan yang diucapkan saat mengerjakan solat semuanya menggunakan bahasa Arab dari mulai niat hingga bacaan salam. Sedangkan pada kenyataannya, umat muslim banyak berasal dari berbagai penjuru dunia, sehingga banyak sekali yang awam dan tidak bisa berbahasa Arab, bahkan membaca bahasa Arab pun ada yang tidak menguasainya. Sehingga dari sebahagian orang ada yang berpikiran bahwa bacaan-bacaan solat bisa diganti dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena menurut pemikiran mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pasti akan paham meskipun kita menggunakan bahasa apapun. Padahal mengganti atau menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam solat itu sangat dilarang dan bisa mendapatkan dosa. Kemudian bagaimana apabila seseorang menambahkan doa-doa khusus yang bersifat duniawi ketika ia sedang melakukan solat? Menurut Syekh Ali Al-Jum'ah, beliau mengatakan bahwa setiap orang yang mengerjakan solat maka ia diperbolehkan membaca dzikir dan berdoa, asalkan doa dan dzikir tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis.
Dan adapun yang menjadi rujukan pendapat ini yaitu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, ketika beliau menjelaskan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan doa yang biasa dibaca setelah membaca tasahud, dan kemudian mereka dipersilahkan untuk berdoa selain itu. Lalu orang tersebut pun berdoa dengan memohon untuk kebaikan duniawi, dan hal ini diperbolehkan membaca doa-doa yang bersifat duniawi seperti meminta dilancarkan rezeki, segera bertemu jodoh, atau segera diberikan keturunan. Maka berdoa seperti itu hukumnya boleh dan tidak dilarang dalam agama Islam, namun dengan syarat menggunakan bahasa atau kalimat doa yang tercantum di dalam Al-Quran ataupun doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Malik. Beliau pernah berkata bahwa tidak ada masalah membaca doa dalam solat maktubah dan solat-solat lainnya dengan bacaan doa sesuai yang ia kehendaki, baik itu doa yang bersifat ukhrawi ataupun yang bersifat duniawi, baik yang sesuai dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Bahkan hal ini juga pernah dilakukan oleh Imam Ibnu Umar ketika beliau membaca syahadat, dan beliau menambahkan kalimat wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam mengerjakan ibadah, meskipun kita sudah puluhan tahun melakukannya, namun ternyata ada beberapa hal yang dipandang penting kita ketahui yang jarang dipelajari, yaitu yang berkaitan dengan bacaan surah-surah yang biasa dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Mungkin kita selama ini hanya terbiasa membaca surah-surah yang pendek saja tanpa memperhatikan urutan dari surat tersebut. Meskipun hal ini tidak menyebabkan tidak sahnya solat kita, namun untuk mendapatkan keutamaan yang lebih utama, lebih baiknya kita mengikuti sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat jarang sekali membaca surat-surat yang pendek seperti surat An-Nas dan lain sebagainya, terkecuali beliau sedang dalam perjalanan. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh, beliau terbiasa membaca surat Qaf pada rakaat yang pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat yang kedua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering memilih membaca surat-surat yang panjang ketika salat dibandingkan dengan surat-surat yang pendek. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri bahwa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duhur, dan kemudian ada salah seorang sahabat yang pergi ke suatu perkampungan di Baki, dan beliau melakukan aktivitasnya di sana. Kemudian beliau pun berwudu dan mendatangi jamaah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada pada rakaat yang pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat dalam solat, selain beliau sering membaca surat yang panjang, beliau juga terbiasa membaca surat secara berurutan. Seperti misalnya jikalau beliau membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat yang pertama, maka pada rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Falaq. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya At-Tibyah bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Maka atas dasar itulah sudah sepantasnya kita membacanya mesti secara berurutan. Seperti misalnya pada rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, maka pada rakaat yang kedua membaca surat Ali Imran, dan begitu juga seterusnya.
Kemudian bagaimana jika ada seseorang setelah membaca surat An-Nas pada rakaat yang pertama, kemudian pada rakaat yang kedua ia membaca surat Al-Ikhlas? Maka menurut Imam Nawawi beliau mengatakan bahwa hal seperti ini hukumnya tidak boleh, meskipun dari sebahagian ulama ada yang membaca surat-surat secara tidak berurutan dalam sholat. Kemudian bagaimana jika seseorang belum menghafal bacaan sholat, sedangkan bacaan dalam sholat menggunakan bahasa Arab, dan apakah boleh menggantinya dengan bahasa Indonesia? Di dalam mengerjakan sholat, kita dianjurkan untuk mengikuti sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya tidak boleh dan juga dilarang. Dan berbicara atau membaca bacaan di luar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau di luar bacaan yang telah ditentukan, maka hal ini dapat membatalkan sholat kita. Namun di dalam kitab Sunan Abi Dawud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada orang-orang Arab dahulu yang belum bisa membaca surat Al-Fatihah, yang artinya, dan jika kalian tidak bisa berbahasa Arab, maka hendaklah bertasbih, bertahmid, dan juga bertahlil. Dan ini merupakan solusi jikalau seseorang belum menghafal bacaan-bacaan sholat sambil ia mempelajari dan menghafal bacaannya, maka hendaklah ia membaca tasbih, membaca tahmid, dan juga membaca tahlil. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan taufik hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjalankan setiap perintahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.